Ditahan, jangan bergerak. Sip. Oke, satu lagi. Udah kayak masuk. Jadi di kabin pesawat tidak dibagi-bagi masker gitu ya? Tidaklah, kan semua penumpang itu yang namanya mau berangkat dia sudah harus sadar diri. Topik malam hari ini soal penerapan protokol kesehatan karena disinyalir atau bahkan Anda melihat-lihat sehari-hari kita anggap biasa saja kalau tidak pakai masker itu sudah biasa, tapi tendensi untuk memakai masker sudah mulai bagus, tetapi perkumpulan di tempat-tempat umum ya. Ya memang itu kan jadi salah satu juga dilema ya, di saat juga tempat usaha, tempat bisnis sudah mulai bergeliat, kemudian banyak juga yang sudah mulai membuka tempat ekonomi harus tetap maju, tapi di sisi lain kita juga harus tetap memperhatikan jangan terjadi kerumunan banyak orang. Nah, ini menjadi satu dilema gitu ya. Di sisi lain kita menghindari kerumunan, tetapi geliat ekonomi memang mau tidak mau harus terus berjalan begitu. Ya, untuk geliat ekonomi itu sudah pasti. Tetapi apakah seimbang dengan protokol kesehatan? Itu dia yang harus kita PSBB gitu. Betul. Ya. Nah, sebenarnya bukan karena persoalan PSBB juga ya, tapi masyarakat memang sudah harus memperhatikan itu karena itu sudah jadi satu kehidupan tatanan baru begitu, dan tidak lagi dalam bentuk ancaman harusnya, tapi masyarakat harus punya pola pikir bahwa akan lebih merugikan ketika dia terinfeksi atau dia terpapar COVID, akan lebih mahal. Saya punya pengalaman kemarin yang waktu itu berangkat. Iya, oke. Ya. Coba cerita dong, bagaimana naik pesawat di musim pandemi? Iya. Pindah pesawat lagi. Iya kan, sejak bulan Maret ketika pandemi kan kebetulan juga Hani juga kasih izin toh. Kalau tidak diizinkan oleh suami mana berani lah kita berangkat. Tapi kemarin itu kan memang karena juga ada kegiatan yang harus dihadiri, itu ada Musda ICTI di Mataram di NTB. Kemudian diminta berangkat karena kebetulan secara organisasi juga saya sebagai bidang organisasinya, jadi harus melihat di NTB. Seperti biasa ketika akan liputan, sama halnya juga bahwa yang harus dilakukan pertama itu kameranya ketutup tangan. Iya. Ya, harus dilakukan adalah menggunakan APD. APD dalam hal ini menggunakan masker. Saya dapat surat rapid. Nah, bayangkan kalau misalnya kita baru akan rapid di saat akan berangkat, kemudian hasilnya reaktif nggak bisa berangkat. Kalau publik bisa tahu, rapid itu berapa lama bisa 14 hari kan 14 hari, diberlakukan ya. secara normal itu 14 hari suratnya. Nah, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika berangkat waktu itu memang kebetulan maskapai yang saya pakai itu menerapkan social distancing. Jadi di bagian tengah itu kosong. Nah, di bagian tengah kosong dan memang pesawat itu memang mengalami delay sama seperti yang kami alami pada saat itu. Bayangkan saya waktu itu hampir 8 jam, 6 atau 8 jam saya harus ada di Makassar gitu, dan pada akhirnya berangkatnya sudah jam
setengah 9 malam kalau tidak salah, dari jam 12 siang itu ya, setengah 12 siang. Nah, di situ saya lihat bahwa waduh, itu orang-orang yang duduk-duduk di terminal karena tempat duduknya juga terbatas, sehingga mereka yang penumpang-penumpang ini yang akan menunggu antrian akhirnya duduk di lantai. Nanti tayangan ini kita bisa ulang lagi di YouTube ya, di YouTube nanti di situ kita insert gambar-gambarnya. Kebetulan saya sempat mengambil gambar-gambar suasana di Bandara Hasan itu. Nah, setelah berangkat kita menggunakan pesawat juga dengan maskapai yang sama. Begitu tiba di Jakarta, saya harus bermalam di Jakarta karena pesawatnya sudah undur. Karena flightnya juga sudah diundur ya, otomatis snowball ya, pesawat yang harus saya pakai ke Mataram juga harus diundur. Pagi-paginya saya masih nginap di hotel di iOS, tidak bisa akhirnya disuruh isi manual. Bayangkan kertas-kertas itu bertebaran di meja-meja. Saya tidak yakin kalau mau diperiksa lagi gitu ya. Saya tidak yakin penumpang itu kalau misalnya ada yang usil, dia akan mengisi data dengan benar. Bisa saja kan dia berbohong. Itu masih berlaku sampai bulan November ini, atau sudah ada pola baru untuk digitalisasi gitu secara online? Ada secara online, tapi kan tidak semua orang yang seperti saya download di iOS nggak bisa. Terus saya tanya ke petugasnya, Mbak, kenapa saya kok nggak bisa ya? Terus akhirnya dia bilang, iya Bu, kalau iOS memang kadang-kadang begitu, pakai iOS maksudnya, kadang-kadang suka error gitu. Ibu isi aja manual. Dan di situ saya lihat kertas-kertasnya yang bertaburan begitu, bertebaran bukan bertaburan. Mau di charge? Yang bertebaran kertas-kertasnya, dan saya lihat, aduh, ini kalau kayak begini, gaya-gaya kayak begini, apakah bisa ada yang menjamin penumpang itu mengisi data dengan benar gitu ya? Oke, saya ingin tanya dulu bahwa kalau di pesawat, di kabin pesawat itu, naik pesawat itu gimana? Yang dikasih masker ke semua penumpang kan? Berapa masker yang diberikan oleh maskapai? Kok dibagi? Tidak, semua penumpang itu sudah bawa memperlengkapi sendiri. Jadi di kabin pesawat tidak dibagi-bagi masker gitu ya? Tidaklah, kan semua penumpang itu yang namanya mau berangkat, dia sudah harus sadar diri, dia harus memperlengkapi dirinya dengan APD. Nah, kalau masker yang digunakan masker yang pas-pasan gitu, masker kain satu lapis gitu, itu dilayakkan masuk ke dalam pesawat? Sebenarnya begini ya, ketika seseorang itu akan merencanakan satu penerbangan, dia akan berangkat, dia sudah harus tahu betul apa yang menjadi prosedur, menjadi protap ketika dia akan naik pesawat. Pertama, rapid test itu harus ada. Kedua, dia harus memperlengkapi dirinya dengan APD. Tapi saya tidak akan membahas lebih dalam soal itu, karena itu kan sudah sejak awal sudah disampaikan. Yang ingin saya share di sini adalah situasi sesuai tema kita, bahwa apakah prokes ini masih berlaku atau sudah longgar? Berlaku, tapi ketat dan tidak kan kita lihat saja di lapangan. Ya, dan penerapan itu ketika saya tiba di NTB, ketika saya tiba, bandaranya kan di Lombok ya, Lombok Praya. Akhirnya saya tiba di NTB, tepatnya di Bandara Lombok Praya, setelah melakukan perjalanan sejak hari kemarin. Dan Booker, penonton yang menyaksikan ini, ada yang mengatakan ini dari Alan. Ini ada teman kita nih, Bapak Meldi tidak ketat. Sebentar, ini ada lagi ya? Pak Meldi Eding Kawengian ini dari Jepang nih Oh, kayaknya. ini masuk ke handphone saya, ini lain juga. Ini banyak yang masuk. Ini masuk ke bukan, line ini di fanpage ini. Iya, di fanpage Pak Meldi ini dari Jepang kok.
akhirnya bisa nonton. Nah, kita tahu nih prokes di Jepang ini luar biasa kan ketatnya kan. Nah, selamat malam juga buat Rudi Wenas, selamat malam juga buat Bung Alan Berti Lumempo. Ini orang vokal ini. Ya, selamat malam Bung Ai Firman Mustika menonton malam hari ini ya. Buat Bom Arturo Lapian, apa kabar? Ya, selamat malam ya semuanya. Tante Syana, selamat malam. Master kontrol kita lagi di rumah nih, master kontrol kita. Dan Prisi. Kru mata bicara lagi di rumah sekarang ya. Oke, nanti kita lanjut lagi yang soal pertanyaan-pertanyaan itu. Sebelum terputus saya silakan komentar-komentar juga untuk teman-teman yang menyaksikan malam hari ini, bisa tulis di Mata Bicara fanpage atau di yang menonton di akun di Sulawesi. Iya, Sulawesi, dari Sulawesi mana gitu. Nah, barangkali mereka ingin mengecek apakah tempat asal saya itu berada di red zone kah atau di green zone atau mereka tidak cek kenapa tidak bawa suami gitu ya. Atau suami nanti dulu, sabar ya. Jadi waktu ditanya ibu dari mana, saya dari Sulawesi. Ya, Sulawesi mana? Saya Sulawesi Utara, tapi saya memang transit di Jakarta, kemudian saya dari Jakarta baru saya ke Lombok semalam gitu. Nah, bukan hanya itu sebenarnya. Ketika saya berkegiatan di Mataram, teman-teman di sana memang sangat ketat ya, dan lumayan gitu ya. Ukuran ketat di Lombok seperti apa? Sebenarnya bukan di Lombok. Lombok itu bandaranya, tapi acara kami, kegiatan kami di Mataram. Dan semua teman-teman yang berkegiatan itu, Kapolda hadir di sana, dan Ketua Umum IJTI juga hadir, pengurus pusat dari IJTI juga hadir, ada Wapemret TV1, ada perwakilan dari MTEK juga, ada Sekjen ya, dan ada Mas Imam. Tapi saya melihat teman-teman yang ada di Mataram itu mereka berkegiatan tapi semua memperlengkapi dengan APD. Bahkan di saat kita musda pun semua teman-teman menggunakan masker. Nah, setelah kalau persoalan masker kan itu biasa, tapi kalau jaga jarak itu masih enggak? Jaga jarak itu kan kalau sudah berada di dalam kegiatan itu sudah dengan sendirinya karena ada pembatasan orang ya. Tapi yang saya lihat juga, yang ingin saya share di sini, ketika pesawat yang saya pakai dari Jakarta ke Lombok, waduh, itu yang saya bilang ke teman saya bahwa ternyata kita disuruh jaga jarak di darat, tapi di udara dempet-dempetan. Berarti itu kan jaga jarak itu tergantung jumlah penumpang dalam satu kabin. Kalau memang full tidak bisa jaga jarak kan? Begini, gitu. Memang ada juga maskapai penerbangan yang menerapkan social distancing, tapi ada juga yang tidak. Nah, jadi di saat saya berada di dalam pesawat itu, perjalanannya 1 jam 40 menit kalau tidak salah, itu memang minum pun saya tidak berani. Oke. Karena kalau minum kan akan buka masker. Iya, kalau itu tidak berani saya. Memang disajikan untuk menjaga diri saja, ya saya berpikir mendingan saya tidak makan, tidak minum gitu. ya, kembali ke yang kita angkat malam hari ini, yaitu penerapan protokol kesehatan masih ketat atau tidak. Kita kembali ke daerah kita. Perkumpulan-perkumpulan kan sekarang sudah semakin banyak. Apalagi ini di masa kampanye pemilihan kepala daerah. Tahu kan, waktu saya di Jakarta itu akhirnya harus extend lagi tinggal di Jakarta kan, tahu kan? Ya itu karena saya menghindar ada kedatangan
rombongan besar karena di hari yang di besoknya itu ketika tiba di Jakarta itu sudah diinformasikan bahwa Habib Rizik akan tiba di Indonesia dan sudah terjadi kemacetan sejak jam 2 pagi. Itu sudah beredar di mana-mana di WhatsApp grup, WhatsApp di Japri begitu. Bahkan ada teman yang tanya, "Kamu pulang kapan? Hati-hati karena nanti pasti ada macet." Sejak jam 2 pagi itu sudah macet di bandara. Saya bilang, waduh ini bisa berabe, bisa gagal terbang nanti atau misalnya bisa terlambat kan. Makanya saya usahakan minta tolong ke maskapainya untuk bisa di-extend 1 hari begitu supaya aman. Nah, di hari itu akhirnya betul juga beredar itu kan di WhatsApp grup, WhatsApp di Facebook juga di Instagram banyak banget orang-orang yang berkumpul untuk ke Petamburan begitu. Dan kami tahu bahwa pekerjaan sekarang dari aparat keamanan sementara mengamankan itu. Betul. Nah sekarang begini, di daerah kita apalagi musim kampanye, tadi saya sempat lihat-lihat di timeline Facebook, itu bagaimana itu ya? Itu kan tugas siapa sebenarnya membubarkan yang begitu-begitu, yang ramai-ramai begitu? Saya mengatakan secara praktis, cara membubarkan itu yang mengumumkan bahwa dari perkumpulan itu terdapat atau menghasilkan berapa yang positif gitu. Mereka akan sadar dengan cara seperti itu karena kan informasi terakhir bagaimana perkumpulan di Petamburan ada sekian banyak yang positif maupun di Bogor maupun di tempat-tempat lain. Dan gitu. tahu kan bahwa yang sudah dicopot siapa saja gara-gara perkumpulan itu kan. Mungkin diganti ya. Kalau dicopot ya mungkin terkesan ya mungkin diganti. Lebih bagus tapi kita ngomong-ngomong pada saat waktu di Jakarta, saya salut juga ya kepada tim Satgas yang melakukan swab di. Jadi begini, 1 hari sebelum saya pulang ke Manado, saya diinfokan, kebetulan saya main ke sekretariat IJTI di Dewan Pers. Adminnya bilang, Mbak mau ikut, besok ada tes swab gratis loh Mbak. Saya akhirnya menyodorkan ke ponakan, ke Lia kamu ikut gitu. Akhirnya Lia mengajak adiknya untuk tes swab di Dewan Pers. Nah begitu sampai di Dewan Pers besok paginya, lihat antriannya dari target 150 apa 130 yang baru itu belum sampai targetnya. Nah kemudian adminnya itu bilang begini, ayolah Bu, itu saya salut ya, itu perlu ditiru. Yang saya tangkap bahwa orang yang ingin swab itu kayaknya kurang ya, tidak seantusias yang pertama katanya, karena ini sudah atau periode karena kedua. berpikir kalau di swab itu nanti takut yang positif, mendingan kita jaga kesehatan di rumah aja. Tahu juga ya, tapi kalau menurut adminnya dia bilang iya sih Bu, kayaknya ini sudah tidak seperti yang pertama begitu. Kalau yang pertama cepat sekali begitu dibuka pendaftaran siapa yang mau swab gratis banyak begitu yang mau. Ya ini yang kedua agak sedikit. Nah kemudian akhirnya ini perlu dicontoh cara ini. Saya adalah orang yang pada saat itu masih berpikir bahwa kalau saya swab kemudian positif, bagaimana saya bisa pulang gitu kan. Sementara harus naik pesawat besok paginya. Nah hasilnya kan 2 hari. Nggak sadar waktu itu. Nah, tapi kalau naik pesawat kan hanya rapid saja kan? Iya rapid. Nah kebetulan dibilang, Bu nanti hasilnya di email. Terus oh iya nanti ponakan saya yang ikut. Begitu selesai dites saya tanya, gimana Mbak, udah berapa yang ini? Wah belum capai target katanya, dari 100 berapa begitu yang daftar baru 117. Ayolah Bu, Ibu ikut aja, ini mumpung gratis Bu. Akhirnya saya bilang enggak lah Mbak, saya kan besok mau pulang Manado. Nah bukan dipaksa sih, akhirnya dia memberikan dorongan atau mengencourage, dan itu menurut saya itu sangat efektif penyampaiannya seperti ini. Dia bilang begini, Bu, akan Ibu pilih mana? Kan saya alasan saya akan pulang Manado. Wah Ibu kalau pulang Manado akan lebih tenang keluarga kalau Ibu dites swab. Itu mulai masuk tuh, iya ya. Tapi ada juga yang lebih masuk. Kan saya memberikan alasan, aduh saya nggak mau karena saya sering lihat di sosial media, sering lihat di TV, di berita bahwa memasukkan barang di hidung dan di mulut itu sakit. Nah si mbaknya bilang begini, Ibu mana lebih sakit? Di tes swab dimasukkan alatnya itu kayak di hidung kayak cotton bud aja panjang, ya. Mana lebih sakit?
penyakitnya atau alatnya masuk ke hidung. Nah, di situ saya tertegun. Dan dia dia terus memberikan alasan, ibu akan lebih tenang ketika pulang ke Manado, bertemu keluarga, ketika ibu tahu bahwa ibu sudah swab. Disitulah saya terprovokasi, akhirnya ikut. Nanti ada gambarnya. Tapi Akhirnya saling mengambil gambar. Minum dulu nggak? Boleh, nggak usah. Tarik nafas. Ditahan, jangan bergerak. Sip. Oke, satu lagi. Udah kayak masuk air kan di itu. Di Sekali lagi ya. Cobain pengadas sedikit lagi. Yang hidungnya betul. sebelah kan, jangan yang sama ya. 2 hari hasilnya dikirim ya. Diberitahu. Iya, Bisa katanya sampai di nanti 2 tenggorokan, hari Pak, atau itu. 3 hari akan Iya, dikirim. kan, nyambung. Kalau tidak dikirim berarti negatif. Nah, sampai sekarang saya tidak dikirim-kirim. Oh, berarti negatif ya. Puji Tuhan. Kalau udah positif berarti saya jadi positif nanti. Oh, belum tentu juga, belum tentu juga. Yang penting kan kita karantina mandiri juga dan sadar. Nah, itu yang hal-hal seperti itu mungkin kita juga harus share kepada teman-teman bahwa memang sih sakit gitu. Saya waktu pertama bayangkan nih dari bulan Maret liputan tentang COVID. Ini buka dosa ini. Liputan tentang COVID, tapi baru tes swab 2 minggu yang lalu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi ini adalah pengakuan yang paling jujur bisa disampaikan. Mungkin ada yang di tempat lain sudah berkali-kali, tapi saya baru kali itu untuk dites swab. Tapi betul juga sih, kalau seorang wartawan, seorang jurnalis tidak pernah melakukan tes COVID, bagaimana tes swab maksudnya, bagaimana dia bisa menulis? Dia bisa menggambarkan situasi pada saat itu. Nah, ini saya tantang. Iya. Mau nggak di-swab? Ya, sejauh ini kan gerakan saya di rumah saja gitu. Hanya di tempat makan, di kamar, cuma seputar-seputar sini, tidak perlu di ini. Swab lah. Ya, Apa yang mau ditakutkan? kita mau tutup acara ini aja atau gimana nih? Kita Selamat tutup malam aja ya. buat Gracia Nayawan, buat Fona. Selamat malam buat Ibu Joyce yang masih menonton. Ya, artinya ini juga kan bagian dari pengalaman yang sangat berharga. Kemudian ditambah juga kita melihat bagaimana cara-cara masyarakat sekarang untuk menjalani atau menerapkan prokes itu gitu. Saya juga dengar ada hajatan-hajatan, baik itu hajatan syukuran. Sekarang kan satgas-satgas lagi kebingungan dan bukan kebingungan ya, PR terbesar adalah menghadapi klaster keluarga. Ya, Nah, klaster keluarga ya, itu klaster keluarga kan sebetulnya sudah bisa diantisipasi. Tapi sekarang kalau kita akan menuju tanggal 9 itu sudah menjadi pengetahuan banyak orang bagaimana serangan senja, serangan fajar. Nah, bagaimana penyerangan tapi sampai itu sekarang kalau belum ada klaster kampanye ya. karena kan sekarang banyak online. gitu Berapa ya. masker yang diberikan oleh ataupun data itu tidak ada karena maskapai. tidak Kok ada dibagi rapid test tidak? setelah Semua atau penumpang itu swab sudah setelah bawa kampanye memang pertemuan sekarang umum. memang Jadi, banyak kampanye online, tapi faktanya yang diupload di media sosial, di Facebook misalnya, kan banyak kita lihat kumpulan-kumpulan itu. Bagaimana itu ya? ya, oke. Nah, saya justru mewanti-wanti untuk penyelenggara bahwa yang terberat sekarang bagaimana menjelang hari H tanggal 9 ketika ada tendensi-tendensi untuk money politik ataupun hal-hal yang dicurigai lainnya atau hal-hal yang pernah terjadi di dalam pemilu maupun pilkada sebelumnya itu bisa menjadi tanda awas, bisa menjadi klaster apa nah? Klaster
pertemuan-pertemuan umum atau di satu lorong atau di tempat-tempat lain. Nah, kita kan tidak bisa mengontrol bagaimana mereka bisa menjaga jarak. Kalau pakai masker kami kira sudah oke sih. Walaupun ada yang separuh, ada yang masker yang tidak tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Iya, ingin saya juga ingatkan kembali teman-teman yang mungkin sudah pernah melakukan perjalanan menggunakan pesawat dan sudah pernah keluar kota, bisa dong di-share ya. Kita ingin tahu bagaimana pengalaman, karena saya baru pengalaman pertama 2 minggu yang lalu sejak bulan Februari. Maksudnya pengalaman apa nih? Setelah naik pesawat kemudian positif atau? Bukan, apa yang mereka saksikan. Kalau misalnya ada yang positif, ya mereka share pengalaman mereka. Kalau mereka dengan besar hati mau menceritakan itu ya oke juga ya. Tapi kan ada banyak di luar sana yang sampai sekarang masih enggan untuk naik pesawat begitu. Saya pun kalau bukan karena kegiatan, mungkin di situ nggak kasih izin berangkat ya kan, gitu. Jadi kalau ada yang sudah punya pengalaman, karena saya juga lihat teman-teman, apalagi penyelenggara ya, yang setiap minggu harus berangkat gitu. Wah, itu memang harus dalam kondisi yang fit untuk melakukan perjalanan pulang pergi, gitu. Belum lagi kegiatannya padat ya di sini, gitu. Itu dan ada yang malah japri ke saya tanya, Lombok sudah rame kah? Sudah rencana mau ke Lombok, gitu. Saya lihat di Mataram ya, tapi mungkin Mataram okupansinya mungkin jadi berbeda dengan Lombok ya. Hotel di sana juga masih sepi dan murah. Sepi berarti ada orangnya gitu ya? Sudah mulai buka. Sudah kelihatan turis-turis asing nggak? Belum. Waktu saya pulang dari Lombok mau ke Jakarta, saya sudah ada sih, tapi hanya 5 orang itu sekeluarga. Front office. Kok bisa gitu, jangan sampai hajatannya itu justru malah
orang jadi bertanya-tanya. Tapi kok sekarang dia kan boleh- pemerintah lagi berhajatan gitu, terutama incumbent-incumbent yang jadi calon di pilkada kan mereka berhajatan bikin kumpul ini, kumpul itu. Ya. Ya, ini kan gimana? Ya, kalau mereka alasannya mereka bikin seperti itu tapi ada menjaga jarak, bagaimana? Siapa yang mau kontrol mereka jaga jarak? Kalau dalam tempat pertemuan aja itu hanya sempit gitu di lorong-lorong atau Tapi gimana kan waktu, ya? oh itu Coba maksudnya. Tapi bisa kalau misalnya dia disaksikan. pergi ke Ya. rumah, misalnya hajatannya di rumahnya yang bersangkut, yang memiliki hajatan gitu ya. Tapi begitu sebelum masuk di tempat hajatannya dia, semua orang yang akan masuk ikut terlibat di dalam hajatan itu, dalam acara itu semua wajib direpit. Mereka kan bisa beralasan bahwa kita sudah menjalani prokes, protokol kesehatan, yang reaktif tidak boleh masuk. Itu bagaimana itu? Sementara rapid Iya. kan bukan berarti Emangnya bahwa dia setiap sudah kampanye ada satgas gitu. Ada satgas yang membuntuti gerakan-gerakan di kampanye gitu. saya sih bukan hanya bercerita soal kampanye ya, tapi hajatan yang lainnya misalnya. Ya, hajatan hanya untuk bertemu atau apalah bertemu begitu ya. Nah, itu rapid itu kan itu kan hanya screening awal. Setahu saya rapid itu hanya screening awal menunjukkan bahwa ada virus atau, tapi itu kan tidak serta-merta ketika dia reaktif rapidnya kemudian menunjukkan dia positif kena COVID begitu. Bisa saja juga tidak, bisa juga iya gitu kan. Tapi kalau alasannya kan sudah di rapid terlebih dahulu, sudah di screening terlebih dahulu, lalu kemudian silakan berpesta. Saya gimana ya, kok kalau tidak memberikan contoh juga, itu kan. Iya. Nah, sekarang kita kembali ke Waktu rumah sakit. 3 hari yang lalu, tanggal 17 lalu, saya difasilitasi oleh setelah melakukan perjalanan Murex selama kurang ya, lebih dari 45 Ibu menit, Angelique kami Batuna tiba di untuk Pulau Bangka, ya Desa Lihuno tepatnya, dan kami beramai-ramai ya ingin melihat mengenai kondisi pariwisata di lokasi ini yang sudah siap untuk menerima wisatawan baik maupun wisatawan domestik, dan apabila nanti ada wisatawan non domestik akan siap juga masyarakat di sini untuk menerima wisatawan. pergi ke Desa Lihuno. Itu Ada keren. Ada apa di sana? Apa harus Ini- dibahas ini sekarang? Topik lagi nih. Topik lain ya, kayaknya. oke. Itu topik lain. Nah, itu keren banget. Waktu saya datang ke Pulau Lihuno bersama-sama dengan tim Mata Bicara, juga memang karena memang diminta juga untuk liputan di sana ya. Saya juga pikir ini juga satu informasi yang menarik untuk teman-teman yang suka berkunjung ke tempat-tempat alam terbuka. Kemudian juga semangat kita untuk mendukung teman-teman PHRI untuk bisa tetap semangat menghadapi masa pandemi ini. Wah, itu Pulau Lihuno itu luar biasa. Besok kita ngobrol ya. Kita Ya. ngobrol di OSIS hari Sabtu. Itu Oke. keren itu. Iya, kita tutup ya. Kita tutup. Ya. Terima kasih yang sekali sudah lagi. bergabung. Selamat malam semuanya. Dan jangan lupa kita tebar terus energi positif agar supaya bisa saling menguatkan di masa-masa pandemi seperti ini. Meskipun bukan di dalam masa pandemi, tapi energi positif itu sangat kita butuhkan ya Han ya. Oke, tetap jaga imun, tingkatkan iman supaya aman. Kita akhiri, selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat ya. beristirahat, salam sehat dan God bless you.